Ya pemirsa, mari kita lihat informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang pertama, di mana koin meme Trump mengalami lonjakan harga sebesar 50% setelah pengumuman acara makan malam eksklusif dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 220 orang pemegang terbesar koin tersebut. Pada hari Rabu, situs resmi CoinTrump mengumumkan acara makan malam yang akan diselenggarakan pada 22 Mei di Trump National Golf Club di Washington DC dengan dress code formal. Acara ini ditujukan untuk 220 orang pemegang koin terbesar, di mana 25 orang pemegang teratas juga akan mendapatkan akses ke resepsi VIP dan tur khusus Gedung Putih. Lonjakan harga koin Trump mencapai sekitar 50%, meningkatkan kapitalisasi pasar menjadi lebih dari 2,7 miliar dolar Amerika Serikat, di mana koin ini pertama kali diluncurkan pada bulan Januari sebelum pelantikan Presiden Trump dan sejak saat itu menjadi bagian dari ekspansi keluarga Trump ke dunia kripto. Presiden Trump juga meluncurkan platform kripto sendiri bernama World Liberty Financial dan mendorong regulasi yang lebih longgar untuk industri kripto. Namun langkah ini mendapatkan kritik dari pengamat etika yang mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan. Sebagian besar pasokan koin Trump sebesar 80% masih dimiliki oleh entitas yang terkait dengan keluarga Trump dan dijadwalkan untuk dilepas secara bertahap dalam 3 tahun ke depan. Tahap pertama penjualan koin ini dijadwalkan segera dimulai, memberikan peluang bagi keluarga Trump untuk mendapatkan keuntungan besar dari penjualan token. Kita beralih ke informasi yang kedua, masih dari mancanegara, di mana pemerintah China memerintahkan platform e-commerce untuk menghentikan praktik pengembalian dana tanpa pengembalian barang. Kebijakan ini dilakukan untuk meringankan beban keuangan para pedagang di tengah perlambatan ekonomi. Menurut sumber yang mengetahui langsung kebijakan ini, pemerintah telah menggelar pertemuan dengan beberapa perusahaan termasuk PDD Holdings dan JD.com dan memutuskan bahwa praktek refund tanpa return harus dihentikan paling lambat Juli 2025. Setelah periode tersebut, hanya pedagang yang dapat menginisiasi proses refund, bukan lagi platform atau konsumen. Langkah ini diambil untuk mencegah kerugian finansial di kalangan pedagang, terutama di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Kebijakan refund tanpa return memang sempat menuai kontroversi pada Juli lalu, di mana ratusan orang dilaporkan menggelar aksi protes di kantor platform Temu milik PDD di wilayah selatan China. Aksi ini mendorong intervensi otoritas termasuk regulator pasar dan Kementerian Perdagangan yang kemudian memerintahkan PDD untuk merevisi kebijakannya. Tahun ini berbagai lembaga pemerintah seperti regulator pasar dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional atau NDRC makin gencar mengkritik apa yang mereka sebut sebagai persaingan tak sehat. Pada pertemuan tahunan Parlemen Maret lalu, istilah perbaikan menyeluruh atas persaingan tidak sehat bahkan dimasukkan ke dalam laporan kerja pemerintah. Awalnya kebijakan refund tanpa return dirancang untuk menguntungkan pembeli dan pedagang dalam beberapa jenis transaksi. PDD mulai memperluas penerapan kebijakan ini sejak 2021, diikuti oleh sejumlah pesaingnya. Namun dalam praktiknya para pedagang, baik yang menjual pakaian hingga peralatan rumah tangga, mengeluhkan bahwa kebijakan ini justru menggerus keuntungan mereka. Para penjual harus menanggung kerugian ganda, yakni kehilangan barang sekaligus uang. PDD dan rivalnya JD.com menolak memberikan komentar, sementara itu Alibaba Group dan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Informasi terpopuler selanjutnya, kita beralih ke aksi korporasi emiten di mana PT Barito Pacific Tbk atau kode emiten BRPT melakukan transaksi afiliasi dengan mengalihkan seluruh saham di PT Barito Investama Prima atau BIP kepada PT Chandra Daya Investasi atau CDI yang merupakan anak usaha dari PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia atau BEI, BRPT mengungkapkan telah mengalihkan 99,95% sahamnya di BIP senilai 20,39 miliar rupiah serta saham milik entitas anak usaha PT Gria Idola kepada CDI dan PT Barito Pacific Nusantara atau BPN. Total nilai transaksi mencapai 90 miliar rupiah. Langkah ini seiring dengan transformasi strategis grup Chandra Asri
untuk menjadi perusahaan solusi energi, kimia, dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara. Dengan demikian, lini usaha logistik dapat lebih fokus dikembangkan oleh Grup Chandra Asri. Selain itu, CDI dikabarkan akan melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO dalam waktu dekat, di mana dua perusahaan sekuritas, yakni Henan Putih Ray Sekuritas dan BNI Sekuritas disebut-sebut akan menjadi penjamin emisi efek untuk IPO tersebut. Hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait dengan jadwal pelaksanaan IPO dari CDI, namun langkah-langkah korporasi yang dilakukan termasuk penyuntikan modal dan pengalihan saham menunjukkan kesiapan CDI untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Informasi terpopuler yang terakhir, ada kabar gembira bagi peserta aktif BPJS Kesehatan, di mana terdapat berbagai jenis perawatan gigi yang ditanggung secara gratis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perawatan gigi yang ditanggung BPJS Kesehatan meliputi pemeriksaan dan konsultasi medis, pemberian obat sebelum tindakan medis, penanganan kondisi darurat pada gigi, pencabutan gigi sulung dan permanen tanpa komplikasi, pemberian obat setelah pencabutan gigi, tambal gigi, serta pembersihan karang gigi 1 kali dalam setahun atau scaling berdasarkan indikasi medis. Untuk pembuatan gigi palsu, BPJS Kesehatan memberikan subsidi dengan besaran tertentu, yakni maksimal Rp1 juta untuk 2 rahang di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan maksimal Rp1,2 juta di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Namun tindakan ini harus berdasarkan indikasi medis yang jelas dan dapat dilakukan paling cepat 2 tahun sekali. Untuk mendapatkan layanan ini, peserta harus mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar di kartu BPJS Kesehatan dan menunjukkan kartu peserta saat pendaftaran.